tegaskan barusan ke Disub, itu harus tegas, petugasnya harus benar. Sebetulnya kalau petugasnya ada di 16 titik itu tidak akan terjadi pemungutan parkir double, ya. Asal petugasnya itu benar, diarahkan kan ini nih parkirnya di sini. Sudah berjalan 2 minggu ke belakang bahwa Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan BNPB melakukan rekayasa atau modifikasi pergeseran awan curah yang mengakibatkan curah hujan lebat. Kenapa ini dilakukan? Untuk mengurangi resiko terjadinya bencana di wilayah Bekasi, Cianjur, Bogor, Purwakarta, Tangerang, dan lain-lain wilayah sana. Nah, terjadi berakibat curah hujan itu bisa terjadi ke wilayah kita, dan ini terjadi kemarin seperti kejadian di Cibogor dan desa Paderan di Cibogor dan di kecamatan Paderan di nah, itu yang terjadi. Jadi akibatnya seperti itu yang menjadikan hal yang mungkin kita himbauannya siaga dan tetap waspada dengan kondisi itu. Lanjut. Ini jalur rawan bencana yang kita lakukan estimasikan, yang ini terjadi hampir setiap tahun di mana terjadi hujan lebat atau cuaca ekstrim. Ada di wilayah Paderan dan Pucang sepanjang jalan Banjar Pangandaran itu di Dusun Plak, ya, yang rawan dengan longsor dan pohon tumbang. Pada saat ini hasil analisa kami bahwa pohon tumbang itu bisa terjadi tidak harus menunggu hujan lebat atau angin. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Contoh yang kemarin terjadi sebelum Nataru itu terjadi pohon tumbangnya itu air marungkat dengan akar-akarnya. Karena memang situasi kondisi saat ini tanah kita tidak baik-baik saja. Jadi itu yang harus kita waspadai dan kita berhati-hati. Dan terjadi banjir di wilayah Cijaluk, Grand Canyon, itu yang bisa terjadi manakala terjadi hujan yang cukup lebat. Ke depan di libur Idul Fitri ini tidak terjadi apa yang kita harapkan. Lanjut. Ini jalur dari Provinsi Jawa Barat terkait titik-titik rawan bencana. Lanjut. Ini juga perlu disampaikan sebagai pengetahuan saja, Ibu, bahwa 10 wilayah kecamatan kita ada 6 kecamatan, 22 desa yang ada di pesisir. Lanjut. Dan perlu disampaikan di tahun 2024 kita sudah pasang 1.400 rambu, Ibu. Kita prioritaskan di desa-desa dan kecamatan wilayah pesisir, ya, dari mulai Pantai Karabia, Kecamatan Kalibusan sampai ujung ke Madasari. Lanjut. Kewaspadaan masa libur ini pelaku wisata juga Bapak Ibu sekalian yang hadir, termasuk agen-agen wisata, mohon kewaspadaan di sungai, di pantai, dan di pegunungan, karena yang berbahaya itu adalah manakala terjadi bah atau banjir bandang. Ini bisa terjadi di sungai, kita punya wisata sungai, dan itu kita waspadai walaupun di kita tidak terjadi hujan lebat. Manakala terjadi di wilayah utara, Ciamis, Banjar, Tasik, dan lain sebagainya ke atas, itu yang harus diwaspadai. Jadi walaupun kita tidak terjadi hujan, itu bisa terjadi adanya banjir bandang. Manakala di wilayah hulu mempunyai potensi hujan yang cukup tinggi atau lokasi rawan bencana. Dan informasi kita sampaikan bahwa kami BPBD mempunyai Pusdalop, Pusat Pengendalian Operasi dan Layanan Informasi, ya, itu adalah Pusdalop yang bisa dipertanggungjawabkan informasi dari kami dari BPBD, dan sumber-sumbernya dari BMKG, dari Provinsi Jawa Barat, BPBD Provinsi Jawa Barat, juga BNPB. Lanjut. Ini hanya skenario saja di mana kala terjadi sebuah kedaruratan, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita berdasarkan BNPB mempunyai sistem komando, yang mana BPBD itu merupakan badan koordinatif atau yang mengkoordinasikan bahwa tampuk pimpinan kebijakan itu ada di Forkopimda, dipimpin langsung oleh Ibu Bupati dan jajarannya,
bahwa seluruh SKPD komponen yang lainnya juga bahwa tanggung jawab bencana itu adalah tanggung jawab kita bersama. Itu mungkin salah satunya. Lanjut. Nah, ini kesiapan perangkat early warning system 1.400 lampu, shelter, transportasi dan kesehatan medis, logistik dan keamanan. Early warning system setiap tanggal 26 kita lakukan uji coba 26 early warning system yang tersebar di Pantai Barat, di Telkom, kantor Telkom, kantor kecamatan, juga di Ujung Salawe. Dan rencananya sekarang sudah diambil alih dari BMKG, dialihkan ke Provinsi Jawa Barat untuk pemeliharaannya. Lanjut. Alatnya tidak ada itu akan kacau sekali. Seperti kemarin lah, beberapa waktu yang lalu, pada 2 hari atau 3 hari, saya pulang dari sini di pada Herang, ada di dekat lapang itu ada macet, ada apa ya? Kemudian saya lihat pohon itu seperti berjamaah ke jalan itu. Namun demikian untungnya ada jalan pintas dan satu juga mungkin masyarakat. Tapi mudah-mudahan dari pihak BPBD juga udah ada di situ karena hujan deras yang itu kelihatan. Kemudian jangan lupa juga di sini BPBD mungkin koordinasi dengan pihak atau dinas pekerjaan umum, jangan lupa. Kenapa? Di situ perlunya ada alat berat. Dan jangan lupa pula alat beratnya udah standby, operatornya tidak ada, percuma sia-sia itu. Makanya itu menyikapi cuaca ini. Kemudian juga yang perlu saya sampaikan Ibu tadi juga masalah parkir ya, parkir karena memang bukan hasil di berita di yang kemarin juga bahwa sudah diparkir di Bungut Jaya di lapangan itu. Memang saya lihat beberapa, tapi mudah-mudahan sekarang udah nggak ada ya. Beberapa tempat udah diminta lagi, dikasih lagi tiket kartu ya. Nah, ini itu akan lebih seolah apakah ini malah yang benar, apakah yang ada di itu atau yang itu untuk diminimalisir atau ditiadakan karena apa? Berikanlah sosialisasi. Apa yang disampaikan Bu Bupati juga tadi betul akan dipindah. Namun demikian di sini perlu juga masyarakat yang parkir itu beri penjelasan. Intinya di situ tuh memberikan jasa, memberikan parkir, ayo itu parkir di situ. Namun demikian, ya itu juga jangan maksa itu. Pasti kita juga merasa kalau udah diparkirin, wah ini walaupun dengan dikasih itu pasti kita mau ngasih misalnya 2.000, pasti 5.000 atau 10.000, karena merasa tertolong itu. Itu masalah parkir Bu. Itu mohon jadi jangan sampai 2 kali ada tiket lagi parkir itulah itu gampang itu. Pertama udah ada di situ tercantum, kemudian juga ada tiket parkir lagi seolah ini mana sih yang benar itu. Jangan dijelaskan bahwa kalau mereka ngasih, betul tadi ulah pasien yang merek lah kira-kira ya, makanya aku lupa pasien yang merek. Tapi ditegaskan bahwa saya nggak mungut loh Pak. Ya, jadi dia benar-benar ngasihnya ikhlas. Ya, jangan dimanfaatkan nanti. Pokoknya menjelaskan saya ini sebenarnya nggak ada pungutan Pak. Ya, gitu ya. Baik, untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ketua Pengadilan Agama yang mewakili Presiden Agama waktu dekat 1 hari setelah hari H. Bapak Ibu harus semua harus bekerja ke lapangan. Ya, saya tidak mau tahu, tidak ada alasan Republik Mangke Kajat. Ya, karena kesempatan kita hanya sekarang 1 minggu setelah Lebaran kita bisa cari uang. Saya ingin bapak-bapak semuanya ada di tol gate. Kan kita punya berapa? Dinas Polisi ada berapa? 38 titik. Kepala dinas ada berapa Mas Ekda? Dan bertugas di tol masing-masing bertugas dan saya akan pantau. Saya juga akan di lapangan atau di mudik. Ya. Jadi tidak ada alasan teman-teman untuk mudik. Wayahna mudiknya nanti setelah kita masuk liburan lah hanya ke diatur. Oke? Ya. Baik Bapak Ibu semuanya. Setelah mendengar paparan dan pendapat ya dari berbagai pihak, kita akan masuk ke sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Agar semua hal yang belum jelas tentu bisa kita dibahas lebih lanjut. Untuk itu saya persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Ya, saya batasi 5 pertanyaan saja. Baik. Kita akan pasang beberapa selebaran Pak Dinas Pariwisata ya.
pengumuman bahwa apabila pungli hubungi nomor sekian. Oke? Ya, OPP, Disub, ya, yang dinas yang terkait, nanti kita akan bikin plan beberapa titik yang krusial tentunya. Jadi apabila ada penarikan parkir lagi setelah masuk, itu menghubungi kita. Ya, jadi parkir itu 1 kali kita bayar dan 1 hari itu di wilayah Pangandaran tidak ada boleh pungutan lagi. Kecuali yang swasta itu beda lagi urusannya, dan itu juga tetap harus dipantau. Karena kan pasti teman-teman yang masuk itu bisa tahu ingin yang gratis dulu karena saya udah bayar kan, dia pasti tidak mau bayar lagi. Itu takutnya nanti main juga tuh yang punya swasta, tiba-tiba ditarik, dia masuk, ditagih lagi, itu juga nanti ke kita juga jeleknya. Kita juga yang akhirnya diserang. Jadi itu juga harus dipantau. Oke, terima kasih Pak Idin atas masukannya. Insya Allah kita akan tindak lanjuti ya. Pedagang musiman lah, itu untuk sudah dipersiapkan untuk mengatasi itu. Yang kedua kita membahas parkir yang selalu menjadi permasalahan kita selama ini kan, yang krusial terus masuk ke Pangandaran di pintu diminta bayar, nanti parkir di sini bayar lagi, pindah bayar lagi kan, itu yang sebenarnya Pangandaran menjadi paling ramai itu parkir sebenarnya. Ketegasannya gimana? Kenapa? Ketegasannya gimana? Sekarang saya kan gini, dulu itu kan parkir itu 1 tiket, parkir 1 tiket masuk Pangandaran. Sekarang kita udah jadi 1 tiket, jadi 1 struk masuk Pangandaran udah beserta parkir. Dan saya itu nanti di titik-titik kan ada 16 titik tuh. Yang jadi permasalahan tuh kemarin itu yang 16 titik itu ada juga parkir swasta yang memang tidak diketahui oleh wisatawan. Mereka nggak tahu tuh ada parkir swasta. Dan itu ada 3 tempat parkir swasta yang orang tidak tahu, dia masuk ke dalam pasti ditarik, ya kan? Nah itu nanti digunakan plang di parkir wisata itu, ada plang bahwa ini memang ya parkir swasta dan harus bayar pastikan masuk ke sana. Itu yang pertama. Dan kedua, itu parkir itu kan berlaku 1 hari, 1 kali 24 jam, kecuali dia pindah keluar Pangandaran. Ya, nanti Kawasan kan Bu? Iya, Pangandaran, 1 Pangandaran. Pangandaran. Jadi nggak, itu satu parkir masuk ke Pangandaran memang buat Pangandaran, kecuali dia pindah ke Batu Karas dia harus bayar lagi. Atau dia pindah ke Batui dia harus bayar lagi. Tapi kalau selama di Pangandaran itu berlaku untuk satu wisata itu di Pangandaran. Jadi nggak boleh bayar lagi. Ada juga yang dikelola parkir oleh desa, Bu. Nah itu kan yang saya bilang swasta kan, ya kan? Saya barusan bilang kan itu termasuk swasta, dan itu haknya desa memang untuk menarik. Makanya nanti kita akan pasang plang bahwa ini memang parkir swasta, ya. Dan 16 titik parkir kita itu memang saya tegaskan barusan ke Disub, itu harus tegas, petugasnya harus benar. Sebetulnya kalau petugasnya ada di 16 titik itu tidak akan terjadi pemungutan parkir double, ya. Asal petugasnya itu benar, diarahkan kan, ini nih parkirnya di sini gitu kan, ya. Nah yang menjadi permasalahan itu kemarin mungkin memang di 16 titik itu ada petugasnya yang tidak ada, ya kan? Jadi dikarepkan lah kira-kira. Pada akhirnya ada yang parkir di bahu jalan, dan itu tidak boleh sekarang ada parkir di bahu jalan. Jadi saya sudah koordinasi di Sub, Pol PP semua untuk tegas, ya. Nanti kalau ada laporan, kalau misalkan tiba-tiba ada pemungutan itu harus laporan, kita akan pasang call center lah, ya. Pemungutan liar, pungli itu untuk segera dilapor. Jadi gitu ya teman-teman, itu yang. Ada sanksi nggak Bu untuk pelanggar parkir? Pak, kalau tidak begitu ya akan terulang lagi dan terulang lagi tentunya. Kasih Bu, soal pedagang Bu, ini pedagang dadakan ini biasanya kan suka banyak. Oke, ya, nah itu tadi juga kita bahas ya. Memang kadang nih ya pedagang itu masuk barangnya itu dibawanya dikit-dikit. Iya. Karena kolbak misalkan ya, sebagian mejana gitu loh, dia titipkan dulu. Itu memang barusan antisipasinya saya bilang ke penjaga tol pintu itu, saya bilang dicek, kalau yang mencurigakan dilihat. Jangan sampai ini bawa kolbak jadi tinggali dalamnya, kan kelihatan kalau mau jualan. Ada barang-barang yang memang buat jualan kan pastinya kan kelihatan. Jadi saya bilang satu itu, yang kedua yaitu ke pedagang existing, ke PKL yang sudah ada yang 450-an itu, kalau ada pedagang baru itu harus laporan ke kita. Nanti Pol PP dan Jagal Lemur segera bertindak.
Jadi itu yang akan kita lakukan teman-teman. Ya mudah-mudahan doakan saja. Memang tidak mudah. Ya dan kita juga tadi melihat perahu. Yap. Ya perahu udah Di bibir pantai. ngecapruk di wae pokoknya mah. Kan kemarin itu sebenarnya perahu sudah ada tempatnya. Sekarang udah banyak kesini. Dan saya besok saya sudah menugaskan Pak Sekda untuk mengadakan rapat. Ya. Dinas terkait tentunya untuk membahas hal itu lah. Ya, salah satunya perahu. Ya, salah satunya Terpapar di perahu, pandemi. PKL kan pedagang kaki lima itu teman-teman sudah ada tempatnya sebetulnya. Ya. Perahu di mana, pedagang kaki lima di mana itu udah ada. Nah tadi yang saya lihat nih, saya tadi ke lapangan dulu nih sebelum rapat saya mampir rakor mau apal nih kondisi saya ke lapangan dulu. Oh udah, berarti kondisinya seperti ini. Itu pedagang kaki lima udah banyak yang naik ke atas. Itu udah banyak gerobak lagi di sana. Itu satu. Perahu ada dari mana naik kaluhur. Kermah tadinya pada Arinda di tempat yang sudah ditentukan itu pindah lagi. Semua dia aja udah bebas lagi. Ada lagi yang naik di Laluhur. Jadi nanti itu yang akan ditertibkan. Kita sudah punya jalur di mana pedagang kaki lima harus berada gitu loh. Tidak boleh lewat dari itu. Dan itu kalau misalkan besok setelah rapat disosialisasikan masih tetap seperti itu. Dengan sangat terpaksa kita akan angkut semua. Termasuk bugi, Bu. Ya, termasuk bukit tidak akan ada di sana. Jadi harus di sana aja diratakan. Kita nggak mau ada barang-barang yang di luar tempat PKL itu, ada barang-barang nomor payung, meja dan nggak ada. Karena itu kan demi masyarakat itu demi mereka sebetulnya. Ya. Karena kalau seperti itu pantai kita kumuh teman-teman. Nih Pangandaran itu ya saat ini sudah terlihat padat, penuh gitu loh. Kalau kitanya tidak tegas itu repot. Bagaimana wisatawan akan merasa tertarik masuk ke Pangandaran kalau kondisinya udah kotor? Begitu ya.